Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Hermawati, Stambuk B1 19015, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluleo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tes dan seleksi karyawan yang bertujuan untuk menyesuaikan antara orang dan pekerjaan. Dalam hal ini, penyesuaian pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi lainnya. Dalam melakukan tes dan seleksi karyawan, yang penting dilakukan dengan 3 alasan utama, yaitu kinerja, biaya, dan kewajiban hukum. Selanjutnya, hal yang mendasar perlu dilakukan dalam melakukan tes dan seleksi karyawan. Yang pertama, rehabilitas. Merupakan tahap pertama dari seleksi karyawan yang merujuk pada konsistensinya. Yang kedua, validitas, yang merujuk pada ketetapan dari kesimpulan yang akan ditarik berdasarkan hasil tes tersebut. Yang ketiga, bias. Kecenderungannya lebih merujuk pada perbedaan individual seperti ras, jenis kelamin, usia yang akan mempengaruhi hasil penilaian yang diterima karyawan. Dan yang keempat adalah analisis utilitas, yang lebih merujuk pada peningkatan mutu dengan menggunakan tes atau tidak menggunakan tes. Selanjutnya, untuk melakukan tes dan seleksi karyawan ada beberapa tes yang digunakan. Yang pertama, tes kemampuan kognitif. Tes ini meliputi kemampuan logika umum atau inteligensi dan tes kemampuan mental spesifik seperti daya ingat dan kemampuan pemikiran induktif. Yang kedua, tes kemampuan motorik dan fisik. Tes ini meliputi kekuatan statis, kekuatan dinamis, koordinasi tubuh, dan stamina. Yang ketiga, tes mengukur kepribadian dan minat. Tes ini mengukur aspek-aspek dasar yang dimiliki oleh pelamar dan membandingkan minat seseorang dengan minat orang lain mengenai pekerjaan. Yang keempat, tes pencapaian. Tes ini mengukur apa yang dipelajari oleh seseorang atau pengetahuan tentang pekerjaan, mengenai ekonomi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, menjelaskan sampel dan simulasi kerja. Yang pertama, melakukan pengambilan sampel untuk seleksi karyawan. Teknik ini bertujuan untuk memprediksi kinerja dengan mengharuskan para pelamar melakukan beberapa sampel dari suatu pekerjaan. Yang kedua, tes situasional. Tes ini bertujuan untuk melihat para pelamar melihat situasi yang akan terjadi di tempat kerja. Yang ketiga, tes kandidat manajemen, di mana para kandidat manajemen diminta untuk melakukan beberapa tugas realistis dari suatu hipotesis dan kemudian menilai kinerja mereka. Yang keempat, tes situasional dan simulasi berbasis video. Tes situasional merupakan tes yang mengharuskan para pelamar untuk merespon dari situasi suatu pekerjaan. Sedangkan tes simulasi berbasis video merupakan tes yang mengharuskan para pelamar untuk merespon simulasi video dari suatu pekerjaan. Dan yang terakhir adalah tes pelatihan dan pengevaluasi kinerja miniatur. Merupakan melatih kandidat untuk melakukan beberapa tugas dan pekerjaan dan kemudian mengevaluasi beberapa kandidat sebelum melakukan pekerjaan. Selanjutnya, pada bab ini juga menyebutkan 4 cara untuk meningkatkan pengecekan latar belakang oleh pemberi kerja. Yang pertama, melakukan investigasi latar belakang dan referensi. Yang kedua, menggunakan jasa informasi pra-pekerjaan. Yang ketiga, tes poligraf dan kejujuran. Dan yang keempat, penyaringan penyalahgunaan obat-obatan. Baik, sekian informasi materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.